Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi, dan kita pada babun fi ahkamil haidhi wan nifas, bab pada hukum-hukum haid dan nifas. Dan sekarang kita pada pertemuan ke-41. Di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 40, kita telah menjelaskan apa itu haid dan perempuan yang haid apa saja hukum-hukum yang berlaku padanya. Dan sekarang di sini penulis hafizallahu taala akan memberikan kepada kita peringatan yang penting. Jadi ini bukan materi biasa. Penting sekali. Tanbihun muhimmun. Pemberitahuan bisa juga. Peringatan juga bisa. Pemberitahuan penting, peringatan penting. Qala al-muallifu hafizallahu ta'ala. Tadi antum udah harakatkan ya. Idza tahuratil haidu awin nufasa'u qabla ghurubisy syamsi. Idza tahurat, apabila suci. Al-haid, perempuan yang haid. Awin nufasa, atau perempuan yang nifas. Suci qabla ghurubisy syamsi, sebelum terbenamnya matahari. Berarti sebelum masuk waktu maghrib, jam 5, setengah 6, setengah 5, jam 4, sebelum terbenamnya matahari. Suci di waktu tersebut. Kan subuh, zuhur, asar nggak sholat karena masih haid kan. Tapi sebelum terbenamnya matahari tadi jam 5, tiba-tiba suci sudah. Maka sholat apa yang harus dia qadha? Yang harus dia sholat, bukan qadha ya, yang dia harus sholat, lazimaha an tusalliya adh-dhuhra wal 'ashra min hadzal yaumi. Harus baginya untuk dia sholat zuhur dan asar dari hari ini. Berarti ketika dia suci jam 5, mandi besar, kemudian dia sholat zuhur dan asar. Kenapa? Kok zuhur juga harus sholat? Nanti akan disebutkan oleh Syekh. Dan juga dibawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Itu kalau dia suci sebelum terbenamnya matahari. Harus sholat zuhur dan asar. Wa man tahurat minhuma qabla tulu'il fajri. Dan barang siapa yang suci minhuma, yaitu dari haid dan nifas, sebelum terbitnya fajar. Fajar berarti sebelum masuk subuh ya. Jam 4 pagi dia suci itu. Jam 3, setengah 3 sudah suci. Maka sholat apa yang harus dia sholat ketika suci sebelum terbitnya waktu fajar? Lazimaha an tusalliyal maghriba wal isya'a min hadhil lailati. Harus baginya sholat maghrib dan isya dari malam ini. Dan ini penting, harus dipelajari. Dan oleh karena itu diusahakan antum ketika ingin mencari pasangan yang dia memang paham akan agamanya. Jangan malahan istrinya nggak paham, suaminya nggak paham. Waduh, berapa banyak kewajiban yang dia akan lewatkan itu. Berapa banyak pelanggaran yang akan dia terobos. Maka dia harus sholat maghrib dan isya. Apa alasannya? Kok harus 2 waktu?
Kayak tadi, suci dari haid atau nifas dari sebelum terbenamnya matahari. Dia harus sholat zuhur dan asar. 2 sholat, 2 waktu. Dan kalau dia suci sebelum terbitnya fajar juga 2 waktu yang dia harus sholat, maghrib dan isya. Kenapa? Lihat ini jawabannya. Ini kaidah. Lianna waqtas sholati ats-tsaniyati waqtun lis-shalatil ula fi halil udhri. Lianna waqtas sholati ats-tsaniyati, karena bahwasanya waktu sholat yang kedua dia adalah waktu untuk sholat yang pertama. Kayak tadi, dia suci sebelum terbenamnya matahari. Maka waktu sholat yang kedua, yaitu kedua sebelumnya, berarti apa? Asar, kemudian apa? Zuhur. Kedua sebelumnya itu adalah waktu untuk sholat yang pertama. Waktu juga termasuk untuk sholat asar. Oleh karena itu dia harus sholat zuhur dan asar. Karena itu kaidahnya. Waktu sholat yang kedua sebelumnya. Ingat, waktu sholat kedua sebelumnya. Dia jam 5 berarti apa? Asar pertama, yang kedua apa? Zuhur. Maka zuhur, waktu sholat kedua sebelumnya, dia adalah waktun lis sholatil ula. Waktu untuk sholat yang pertama yaitu asar. Fi halil udri, pada keadaan udur. Tadi kan haid udur, nifas udur. Maka zuhur dan asar dia sholat harus. Kalau dia suci sebelum terbitnya fajar, maka maghrib isya harus dia sholat. Karena waktu sholat yang kedua sebelumnya itu adalah termasuk waktu untuk sholat yang pertama. Paham ini maksudnya ya? Waktu sholat yang kedua sebelumnya termasuk waktu sholat yang pertama. Paham nggak? Nggak paham ya? Jam 5 sore itu waktu sholat apa? Asar kan? Pertama berarti. Yang kedua sebelumnya apa? Zuhur. Tadi kaidahnya apa? Waktu sholat yang kedua berarti tadi jam 5 apa? Yang kedua sholat apa? Enggak. Yang kedua apa? Zuhur. Karena kan dia di jam 5 tuh, waktu sholat asar nih pertama. Yang kedua sebelumnya berarti apa? Zuhur. Yang kedua ini ketika dalam keadaan udzur, dia termasuk waktu untuk sholat asar yang ketika pada saat itu, waktu sholat pertama berarti. Paham gak ini Gil? Begitu juga sebelum terbitnya fajar, jam 3. Itu kan masih waktu sholat isya. Berarti sholat isya sholat yang pertama kan? Sholat yang kedua sebelumnya apa? Sholat apa? Maghrib. Kaidahnya apa tadi? Dalam keadaan udzur, waktu sholat yang kedua berarti maghrib, di situ keadaannya dia termasuk waktu untuk sholat yang pertama ketika itu dia, yaitu isya. Berarti maghrib dan isya harus sholat. Aduh, kayak hada Anas. Masa Ana harus buat jam ini? Nah, lo kok telanjang ini tiba-tiba? Nah, mana spidol barunya? Nah. Tolong ambilin Mas Arden. 12, ini berapa? 3, 6, terus 9. Oke. Ada? Perhatikan. Tadi misalnya antum, kok antum ya? Antum kan laki-laki. Ada perempuan dia di jam 5 suci. Kenapa? Sakat. Oke, jam 5 dia suci tuh. Berarti dia pada jam waktu asar. Ini yang pertama. Untuk jam waktu sholat yang kedua, sholat apa? Sholat zuhur yang kedua. Dia di jam 5 waktu sholat asar, berarti yang pertama nih. Sholat yang pertama. Dan yang kedua sebelumnya berarti sholat zuhur. Oke, nah ulangi memang itu. Tadi kayak apa? Lianna waqtas sholati tsaniyati, karena bahwasanya waktu sholat yang kedua dari dia, ini kan asar. Yang kedua berarti zuhur.
waktun lis-shalatil ula. Dia termasuk juga waktu untuk sholat yang pertama dia ketika itu. Maka dia harus sholat zuhur dan asar. Paham ini? Paham ya, alhamdulillah. Begitu juga tadi kalau misalnya dia sebelum terbitnya fajar, maka dia harus sholat maghrib dan isya, sama seperti itu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, lihat di sini. Dan ini bukan sembarangan pendapat, lihat. Walihada kana jumhurul ulama'i kamalikin wa syafi'i wa ahmad. Dan oleh karena ini kebanyakan para ulama, lihat, ini pendapat kebanyakan para ulama dari mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad. Berapa mazhab tuh? 3. Yaqulun, mereka mengatakan, idza tahuratil haidu fi akhirin nahari shallati dhuhra wal asra jami'an. Apabila suci perempuan yang haid di akhir siang, ya akhir siang tadi itu jam 5, ini akhir siang jam 5 tadi, fi akhirin nahari, apa yang harus dia sholat? Shallati dhuhra wal asra jami'an. Dia sholat zuhur dan asar semuanya. Karena tadi kaidahnya itu, sholat yang kedua termasuk dari sholat yang pertama pada keadaan udzur. Wa idza tahurat fi akhiril laili, dan apabila suci pada akhir malam, ya tadi akhir malam apa? Sebelum waktu fajar, jam 3 pagi, 4 pagi, ya pokoknya sebelum waktu zuhur, sebelum waktu subuh, sebelum terbitnya waktu fajar. Fi akhiril lail, dia harus sholat apa? Sholatil maghrib wal isya jami'an, sama kayak tadi. Maka dia sholat maghrib dan isya semuanya. Dan lihat di sini kata Syekhul Islam, kama nuqila dzalika an Abdurrahman bin Auf wa Abi Hurairah wa Ibn Abbas, lianna al-waqta mushtarikun baina as-salataini fi hal al-'udhri, fa idza tahurat fi akhir an-nahari fa waqtu adh-dhuhri baqin fatusalliha qabla al-'asri, wa idza tahurat fi akhir al-laili fa waqtu al-maghribi baqin fi hal al-'udhri fatusalliha qabla al-isya'i. Intaha, selesai. Itu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Perhatikan ini. Kama nuqila dzalik, sebagaimana dinukilkan hal itu. An Abdurrahman bin Auf, dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Wa Abi Hurairah, dan Ibni Abbas radhiyallahu taala anhum jami'an. Li'anna al-waqta mushtarikun, karena bahwasanya waktu mushtarikun bainas salataini fi halil udri. Perhatikan, karena bahwasanya waktu itu sama. Mushtarikun itu berserikat, tapi bahasa mudanya sama. Karena bahwasanya waktu sama antara dua salat dalam keadaan udzur. Dia dalam keadaan salat asar, pada waktu salat asar, maka ketika dalam keadaan udzur sama dua salat waktunya, asar dan zuhur. Li'annal waqta mushtarikun bainas salataini fi halil udri. Karena bahwasanya waktu sama antara dua salat pada keadaan udzur. Dia jam 12 malam misalnya, suci. Maka dua waktu sama, isya dan maghrib, karena dia dalam keadaan udzur. Oleh karena itu harus salat maghrib dan isya. Fa idza tahurat fi akhirin nahari, maka apabila perempuan suci, dia suci pada akhir siang. Ya, akhir siang tadi misalnya jam 5 sore, jam 4 sore, ya, sebelum terbenamnya matahari. Maka apa kata Syekhul Islam? Fa waqtu dzuhri baqin, maka waktu zuhur masih tersisa.
Ingat dalam keadaan udzur. Jangan nanti salah paham. Wih, jam 5 berarti waktu zuhur masih tersisa. Sholat zuhurnya jam 5 nanti aja lah. Bahaya kan kalau salah paham? Akhirnya apa? Sholat di luar waktunya. Padahal ini fi halil udri, pada keadaan udzur. Jadi pada keadaan udzur, dia kalau di akhir siang, jam 5 sore, jam setengah 6, sebelum terbenamnya matahari, waktu zuhur masih tersisa. Maka apa? Fatusolliha, ha kembali ke zuhur. Maka dia sholat zuhur dulu. Qabla al-asri, sebelum asar. Ya, jadi sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Jam 5 dia suci, mandi besar. Kemudian dia sholat zuhur dulu, karena waktu zuhur masih tersisa. Dan zuhur dia urutan yang sebelum yang pertama, bukan yang pertama ya, maksudnya ya urutan yang sebelum asar gitu. Terlebih dahulu zuhur, maka baru salat asar. Wa idza tahurat fi akhiril laili, dan apabila perempuan dia suci pada akhir malam, ya tadi itu jam 1 malam, jam 2 malam, 3 malam, 4 malam, ya sebelum terbitnya waktu fajar. Fa waqtul maghribi baqin, maka waktu maghrib masih tersisa. Fi halil udri, ingat pada keadaan udzur tuh. Jadi jangan bermudah-mudahan di sini, apalagi kalau salah paham, dia malas sholat maghrib, nanti aja lah jam 3 pagi sekalian maghrib sama isya, nggak boleh. Maka waktu maghrib masih tersisa dalam keadaan udzur. Fatusolliha, maka dia sholat kembali kemana? Maghrib. Maka dia sholat maghrib dulu setelah mandi besar. Salat maghrib qabla isya, sebelum isya, maghrib dulu baru kemudian isya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, paham itu? Antum ajarkan itu, antum punya kakak, antum punya adik, antum punya ibu, antum punya bibi, punya bule, bude, ajarkan ini karena penting sekali. Di luar sana banyak orang yang belum paham. Dan nanti kalau antum punya istri, ajarkan. Jangan sampai nanti antum tidak mengajarkan. Karena nanti seorang suami itu akan dituntut, diminta pertanggungjawaban atas perbuatan istrinya. Wa amma idza dakhala 'alaiha waqtu shalatin summa hadat aw nafisat qabla an tusalliya fal qawlu ar-rajihu annahu la yalzamuha qada'u tilkas salati allati adrakat awwala waqtiha thumma hadat aw nafisat qabla an tusalliyaha. Perhatikan ini, penting lagi, permasalahan baru. Tadi udah selesai permasalahannya. Kalau dia suci sebelum terbenamnya matahari, maka dia sholat 2 waktu. Suci sebelum terbitnya matahari, maka dia sholat 2 waktu. Dan ini permasalahan baru. Misalnya perempuan dia masih suci, waktu sholat zuhur masuk nih, jam 12 muadzin mengumandangkan adzan. Kemudian dia masih belum sholat karena mungkin ada kepentingan ngurus anak, lagi masak, sehingga berlalulah sampai jam 12:30, jam 1, dan ternyata ketika dia ingin sholat, berwudu, dan dia periksa ternyata ada darah haid yang keluar. Kan udah masuk tadi waktu zuhur dan dia belum sempat sholat. Kemudian haid datang. Bagaimana? Apakah dia harus sholat zuhur? Haid sudah datang. Ataukah dia nanti kalau sudah suci harus mengqadha sholat zuhurnya? Karena dia udah datang waktu sholat zuhur tapi tidak sholat, kemudian datang haid, diqadha sholat zuhurnya nanti kalau sudah suci, atau tidak perlu diqadha. Nah, ini permasalahan penting. Lihat di sini kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala. Amma idza dakhala 'alaiha waqtu sholati. Adapun
apabila masuk atas perempuan waktu sholat, kayak tadi udah zuhur, muadzin sudah mengumandangkan adzan, kemudian dia punya kepentingan tidak sholat segera, tidak bermalas-malasan, karena beda nanti kalau dia memang suka mengakhirkan sholat karena malas, punya kepentingan dia masak atau yang lainnya, sholatnya akhirnya jam 1, dan ternyata jam 1 itu summa hadat, kemudian dia haid, au nafisat atau nifas, qabla an tusalliya, sebelum dia sholat. Lalu bagaimana tadi itu? Apakah dia harus sholat? Ataukah nanti kalau sudah suci dia qada itu sholat zuhurnya? Atau tidak perlu qada? Lihat kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, fal qaulur rajihu annahu la yalzamuha qada'u tilka sholati. Fal qaulur rajihu, pendapat yang rajih, yang unggul, yang mendekati kebenaran, itu rajih ya. Rajih apa? Unggul, mendekati kebenaran. Annahu la yalzamuha, bahwasanya tidak harus bagi perempuan yang tadi itu qada'u tilka shalah, mengqada salat tersebut. Allati adrakat awwala waqtiha, yang dia menjumpai awal waktunya. Ya tadi dia sudah jumpa waktu zuhur, belum haid. Sampai jam 12:30, jam 1 belum haid. Dia tidak sholat segera karena ada kepentingan. Kemudian ketika ingin sholat jam 1, thumma hadat, kemudian dia haid, au nafisat atau nifas, qabla an tusalliyaha, sebelum dia sholat zuhur, kalau tadi contoh yang tadi, maka tidak harus mengqadha. Itu pendapat yang rajih. Paham permasalahan ini? Paham ya? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu fi hadhil mas'alati. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, pada permasalahan ini. Wal azharu fid dalili madhhabu Abi Hanifah wa Malikin annahu la yalzamuha syai'un li'anna al-qada'a innama yajibu bi amrin jadidin wala amrahuna yulzimuha bil qada'i wa li'annaha akharat ta'khiran jaizan fahiya ghairu mufarritatin. Perhatikan tuh harakat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pada permasalahan ini, wal azharu fid dalil, dan yang paling nampak pada dalil, yang paling mendekati dalil, yang paling mencocoki dalil adalah mazhabnya Abi Hanifah dan Imam Malik. Jadi ini tadi yang kita sampaikan, yang kita kaji itu mazhabnya Abu Hanifah dan Imam Malik. Tidak harus mengqadha. Annaha la yalzamuha syai'un, bahwa dia tidak harus melakukan sesuatu. La yalzamuha syai'un, tidak mengharuskan baginya sesuatu, enggak perlu mengqadha. Enggak perlu salat karena udah haid atau nifas, dan enggak perlu qadha kalau nanti sudah suci. Li'annal qada'a innama yajibu bi amrin jadidin, karena bahwasanya qada sesungguhnya hanyalah wajib dengan perintah yang baru. Kalau ada perintah lagi baru wajib, tapi nggak ada perintah di situ dalam dalil. Kalau dia sudah masuk kemudian tidak sholat segera karena ada kepentingan, bukan karena ingin lalai, kemudian haid, nggak ada perintah baru yang dimana dia harus mengqadanya, tidak ada. Li'annal qada innama yajibu bi amrin jadid, karena bahwasanya qada sesungguhnya hanyalah wajib dengan perintah baru. Ada perintah lagi baru, tapi nggak ada. Wala amrohuna, dan tidak ada perintah di sini. Yulzimuha bil qada'i, yang mengharuskan dia dengan mengqada, nggak ada.
sehingga tidak harus mengqadha. Dan itu mazhabnya Abu Hanifah dan Imam Malik, dan itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang lebih mendekati dalil. Wali annaha akharat ta'khiran jaizan. Lihat di sini, karena bahwasanya perempuan tersebut dia akharat, mengakhirkan salat ta'khiran jaizan, dengan pengakhiran yang dibolehkan. Karena memang masih termasuk waktu salat zuhur. Dan dia mengakhirkan dengan pengakhiran yang dibolehkan. Fahiya ghairu mufarritatin, dan dia tidak melalaikan. Beda ceritanya kalau memang dia sukanya melalaikan salatnya di akhir waktu. Maka itu nanti dia harus mengqadha. Tapi kalau tadi memang dia mengakhirkan perkara yang masih dibolehkan dan dia masih termasuk waktu salat dan tidak lalai, tidak bermalas-malasan, dan kebiasaannya memang dia tidak mengakhirkan sholat sampai akhirnya banget, maka dia tidak harus mengqadha. Dan ini penting, antum ajarkan itu. Ini gunanya ilmu. Dan antum sekarang sudah tahu. Lihat, antum sudah tahu. Dan orang yang berilmu itu haknya harus menyampaikan ilmunya. Dan nanti ketika antum tidak menyampaikan, padahal antum sudah tahu, tidak menyampaikan ke ibu antum, bibi antum, kakak antum, antum akan diminta pertanggungjawabannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, yuljamu bilijamin nar, dia akan dicambuk dengan cambuk dari api neraka. Hati-hati. Jadi orang yang berilmu itu antara dua, jalan menuju surga atau jalan menuju neraka. Jalan pintas menuju surga atau jalan pintas menuju neraka. Dan seseorang harus belajar. Jangan berarti karena alasan itu udahlah nggak usah belajar. Nggak, salah juga itu. Orang wajib belajar. Dan kalau sudah belajar harus disampaikan, dipraktekkan. Dan lihat di sini, tadi kan kalau perempuan haid, perempuan nifas, ini beda lagi. Permasalahannya beda lagi. Kalau perlu tuh antum kasih tanda. Ini permasalahan. Ini permasalahan beda lagi. Ini permasalahan beda lagi. Biar nggak tercampur, nggak bingung, nggak rancu. Ini terakhir, habis ini kita tuh, insya Allah. Lalu bagaimana kalau orang tidur? Lupa. Dia tidur jam 11, habis kerja capek misalnya kan. Jam 11 siang. Tidur, ternyata bangun-bangun jam 5 sore. Berarti apa? Nggak sholat zuhur. Adapun asar kan masih ada waktunya tuh. Atau mungkin dia lupa, memang benar-benar lupa. Dia punya penyakit pikun, lupa. Dia lagi kerja asik-asik, misalnya di pabrik, ruangan tertutup, nggak ada jam. Tiba-tiba, udah jam 5 aja ini. Wah, berarti belum sholat zuhur nih. Maka bagaimana? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, amman naimu awin nasi. Perhatikan ini, berarti kan berlaku untuk antum. Tadi kan haid dan nifas tidak berlaku untuk antum, tapi antum harus sampaikan. Sekarang ini berlaku untuk antum. Amman naimu awin nasi wa in kana ghaira mufarritin aidan fa innama yaf'aluhu laisa qada'an bal dzalika waqtus salati fi haqqihi hina yastayqidu aw yadhkuru. Amma naimu awin nasi, adapun orang yang tidur atau lupa. Wa in kana ghaira mufarritin aidan, apabila dia tidak melalaikan juga. Beda kalau misalnya orang udah masuk waktu zuhur, jam 1 disuruh sholat. Nah, sholat nak. Ya nanti ibu ini capek mau tidur dulu. Tidur akhirnya kebablasan, bangun jam 5. Nah, sholatnya ini udah jam 2. Dia masih nyantai-nyantai, masih main PS, masih main game, masih main HP. Ya nanti akhirnya tertidur, bangun tiba-tiba jam 5:30. Dan ini permasalahan amman naim awin nasi wa in kana ghaira mufarrid. Orang tidur atau lupa, wa in kana ghaira mufarrid, walaupun dia
tidak menyia-nyiakan juga, atau di sini apabila tidak menyia-nyiakan juga. Fa inna ma yaf'aluhu, maka sesungguhnya dia melakukannya. Laisa qadaan, itu bukan qada. Jadi kalau dia tadi tertidur, maka dia salat zuhur. Kalau ingat, dia salat zuhur baru kemudian asar. Atau mungkin dia setelah salat witir tidur jam 4 kan, tahajud witir tidur, kemudian bangun-bangun, waduh, udah jam 8 ini. Belum salat zuhur, belum salat subuh. Maka apa yang dilakukan? Salat subuh. Dan itu bukan qada hitungannya. Laisa qadaan. Bal dzalika waqtus sholati fi haqqihi. Akan tapi itu adalah waktu salat pada hakikatnya. Hina yastaiqidu, ketika dia bangun, aw yadhkuru, atau ingat. Kalau dia bangun, maka dia salat. Dan itu bukan qada hitungannya. Atau dia teringat, maka dia salat, dan itu bukan qada, akan tapi itu waktu salat pada haknya. Paham insyaallah? Jadi ingat tuh, kalau misalnya tertidur, lupa dan tidak melalaikan, maka dia lakukan salat tersebut, dan itu hitungannya bukan qada, tapi itu adalah waktu salat pada hakikatnya, pada haknya, ketika dia bangun atau teringat, intaha. Dan itu tadi sama perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.